Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang lingkungan internal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Ramadhani dengan NIM 091058042308, kelas A, semester 3, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rappang. Lingkungan internal dalam konteks pembangunan politik atau pembangunan negara mencangkup faktor-faktor yang berasal dari dalam negara itu sendiri, yang mempengaruhi perkembangan politik, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kapabilitas regulatif, ekstraktif, dan distribusi. Berikut penjelasan mengenai lingkungan internal yang meliputi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Lingkungan fisik mengacu pada kondisi, geografi, dan infrastruktur yang ada di dalam suatu negara. Lingkungan fisik yang baik dapat mendukung stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan tidak bernyawa. Infrastruktur, kapabilitas untuk membangun dan mengelola infrastruktur fisik yang efisien, seperti transportasi, energi, dan komunikasi, mempengaruhi distribusi sumber daya dan menyediakan layanan publik. Infrastruktur yang baik akan mendukung proses distribusi dan ekstraksi yang lebih efektif. Lingkungan sosial mencangkup faktor-faktor yang berkaitan dengan struktur sosial, budaya, dan hubungan antar individu dan kelompok di dalam masyarakat. Hal ini sangat dipengaruhi proses regulasi, distribusi, dan implementasi kebijakan pemerintah. Struktur sosial, kondisi sosial masyarakat, seperti stratifikasi sosial, kelas ekonomi, dan hubungan antar kelompok etnis dan agama, memengaruhi pembagian kekayaan dan kekuasaan. Ketimpangan sosial dapat menghambat pembangunan politik dan ekonomi yang adil. Budaya politik masyarakat termasuk tingkat partisipasi politik, tingkat kesadaran hukum, dan pengaruh tradisi dalam pengambilan keputusan memainkan peran penting dalam pembangunan politik. Jika budaya politik lebih inklusif dalam mendukung demokrasi, proses regulasi dan distribusi kebijakan akan lebih efektif. Stabilitas sosial, konflik sosial atau ketegangan antar kelompok dapat mengganggu pembangunan politik dan ekonomi, serta menyulitkan pelaksanaan kebijakan distribusi dan regulasi. Lingkungan ekonomi domestik mengacu pada kondisi ekonomi dalam negeri, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Kondisi ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran akan mempengaruhi kemampuan negara untuk mengumpulkan pendapat dan mendistribusikan sumber daya secara adil. Ekonomi yang sehat memungkinkan negara untuk memiliki anggaran yang cukup untuk membangun dan pelayanan publik. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.